Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat beribadah di ibadah Minggu online GKI Prambanan bagi segenap anggota jemaat dan simpatisan GKI Prambanan dan juga jemaat yang lain yang bergabung bersama kami. Semoga ibadah ini dapat membawa berkat dan memperteguh iman percaya kita kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian. Ibadah Minggu 30 Mei 2021 dipimpin oleh Ibu Diah S. Pramanasari dari GKI Wongsodirjan. Warta jemaat dapat dibaca melalui warta jemaat online yang telah di-share di grup WhatsApp GKI Prambanan. Umat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita ada bersama dalam penghayatan Minggu Trinitas. Kita diundang untuk menghayati karya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Marilah kita sambut dengan penuh sukacita. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan bangkit berdiri sambil kita nyanyikan pujian KJ 242 bait 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa. Saudara, pada hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Pada saat ini kita diundang untuk bersama-sama menghayati kehadiran dan karya Allah Trinitas dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang selalu ada dalam hidup kita. Ia adalah Allah yang tidak pernah tinggal diam. Ia adalah pencipta dan penyelamat. Ia adalah penolong kita dalam melewati badai-badai kehidupan. Ia adalah Allah yang mengangkat kita menjadi anaknya, ahli waris yang dikasihinya. Marilah kita mensyukuri karya-karya dan kebaikan-kebaikannya. Marilah kita memeriksa hidup kita, apakah kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkannya? Mari jemaat Tuhan, kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan ketiga, Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap.
yang penuh kasih. Di persimpangan jalan kehidupan, di tengah pertanyaan tentang perubahan zaman, kami menghadap Engkau. Engkaulah yang kami yakini sebagai pencipta, penyelamat, dan penolong kami. Engkaulah yang kami yakini mampu menolong kami, anak-anak-Mu. Ampuni kami ya Allah, jika selama ini kami tak berperilaku layaknya anak yang setia dan hormat kepada orang tuanya, kepada Engkau pemilik hidup ini. Ampuni kami ya Allah, jika kami seringkali mengeraskan hati, menutup telinga, mengabaikan ajaran, menolak didikan yang Engkau berikan. Ampuni kami ya Allah, yang tidak meneruskan karya-Mu di tengah dunia, mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, mengasihi sesama, melestarikan alam, dan mengurangi dampak bertambahnya kerusakan lingkungan. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat 467, bait yang pertama dan ketiga, Tuhanku bila hati kawanku. Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita sampaikan berita anugerah. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah beritaku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dari Yohanes 15 ayat 15 sampai dengan 17. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat Tuhan, kita lakukan pujian dari NKB 116, bait yang keempat sampai yang kelima, siapa yang berpegang. Bahagia disediakannya
Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami ingin berpegang kepada sabda-Mu, karena sabda-Mu adalah penuntun langkah kehidupan kami. Dengan sabda-Mu lah kami mampu menentukan pilihan kehidupan kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mohon Engkau berkenan mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu pada setiap kami, agar kami boleh mendapatkan pengertian, pemahaman, makna, sapaan, lawatan, bahkan teguran Tuhan di dalam pewartaan firman saat ini. Lembutkan hati kami ya Tuhan, agar ketika firman-Mu ini boleh menabur dalam diri kami sungguh-sungguh mampu menjadi lahan yang subur, sehingga firman-Mu ini boleh bertumbuh, berakar kuat dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menghasilkan buah-buah roh kebenaran-Mu. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami, dan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, agar setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berkenan Engkau mengurapinya. Berkati jemaat yang mendengarkannya. Biarlah Tuhan, Engkau berkenan membuka hati pikiran setiap kami yang mendengarkannya, untuk kami mau melembutkan hati kami. Bersabdalah Tuhan bagi kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dalam perikop ini diberi judul Percakapan dengan Nikodemus. Demikian sabda Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi?
Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, memeliharanya. Terlebih berbahagia ketika kita dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Prambanan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam kasih dari Jemaat GKI Wongsodirjan kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Prambanan. Dalam pertukaran pelayan ibadah klasis Jogja saat ini, kita patut bersyukur, bahkan saya sangat bersyukur kembali dipertemukan, diperjumpakan bersama-sama dengan Jemaat GKI Prambanan. Tema ibadah kita saat ini adalah Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Bapak Ibu Saudara, teolog besar dari Swiss bernama Karl Barth, suatu ketika dia sedang berkunjung ke Amerika Serikat dan di sana dia bertemu dengan beberapa orang mahasiswa dari sekolah tinggi teologi. Salah satu dari mahasiswa ini bertanya kepada Barth ini, "Profesor, hal apa sih yang paling mendasar yang pernah profesor pelajari dalam ilmu teologi?" Kemudian Barth ini dia berpikir sebentar dan kemudian dia menjawab pertanyaan salah satu dari mahasiswa itu. Dia menjawab demikian, "Jesus loves me, that I know, for the Bible tell me so." Mahasiswa yang bertanya itu dan beberapa teman-temannya, mereka tertawa cekikikan mendengar jawaban dari seorang profesor. Jawaban yang sangat sederhana itu. Profesor teologi yang punya nama besar itu, mereka tanya soal hal apa yang paling mendasar yang pernah dia pelajari di dalam mempelajari ilmu teologi. Tetapi seorang profesor ini, dia tidak menjawab dengan hal-hal yang rumit, dengan hal-hal yang jelimet, tidak. Tetapi dia memberikan jawaban yang sangat sederhana. Bahkan jawaban itu sebenarnya adalah kalimat awal dari lirik lagu yang sudah biasa kita dengarkan. Bahkan sering dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu kita. Di dalam Kidung Jemaat 184, mungkin kita bisa bernyanyi bersama-sama. Mari kita menyanyikannya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku
Bapak Ibu Saudara, mahasiswa-mahasiswa yang bertanya ini tadi, mereka kemudian terhenti karena perlahan-lahan mereka menyadari bahwa Profesor Barth ini serius dalam menjawab pertanyaan yang dia lontarkan. Jawaban Barth yang sederhana itu mengajak mereka untuk memperhatikan dua pemikiran yang penting. Yang pertama, bahwa di dalam kebenaran Kristen yang sangat sederhana, dapat tercakup pemikiran seseorang yang paling brilian sepanjang sejarah. Jadi kadangkala kita menganggap jawabannya konyol banget ya. Sudah sekian lama loh dia berkecimpung di dunia ilmu teologi. Tetapi di dalam jawaban yang sederhana itu tercakup kedalaman pemikiran yang begitu dalam. Yang kedua, pemikiran yang penting berikutnya bahwa di dalam belajar teologi secara ilmiah, kita tidak bisa sungguh-sungguh melampaui level seorang anak di dalam mengerti kedalaman dan kekayaan misteri karakter Allah. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, punya pengalaman yang berbeda-beda untuk memahami siapa Allah dalam diri kita masing-masing. Nah, kita harus menyadari bahwa Allah itu melampaui akal pikiran kita ataupun pengalaman hidup kita yang sesungguhnya sangat terbatas. Kita tidak mungkin mengenalnya dengan usaha kita sendiri. Tetapi kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa Dia telah menyatakan dirinya kepada kita melalui firman yang menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus. Melalui firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Dan menurut kalender gerejawi, minggu ini kita rayakan sebagai Minggu Trinitas. Minggu Trinitas mengajak kita untuk kembali memahami konsep dasar iman Kristen pada Allah Trinitas. Para teolog Yunani pada masa gereja mula-mula memahami Allah Trinitas dengan konsep perikoresis. Peri itu berputar-putar, koresis itu tarian. Jadi secara sederhana Bapak Ibu Saudara, perikoresis ini dipahami sebagai tarian cinta bersama-sama antara tiga pribadi ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketiga ini mereka saling terjalin kuat satu sama lain. Dan Allah digambarkan seperti tiga penari yang bergandengan tangan, kemudian menari-nari berputar-putar dalam kebebasannya, menciptakan harmoni dalam kehidupan dan menghadirkan sukacita tanpa batas. Dan ketiga pribadi ilahi ini saling mempengaruhi dan saling memberi diri. Allah Bapa memberi diri melalui Anak dan semakin dikenal melalui karya Sang Anak. Anak memberi diri melalui Roh Kudus dan semakin dikenal melalui pimpinan Roh Kudus. Dan juga Roh Kudus juga memberi diri melalui Bapa dan juga Anak, sehingga Allah yang adalah Roh itu hanya bisa dipahami melalui karya Bapa dan karya Anak. Dan Alkitab kita Bapak Ibu Saudara menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu Esa. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membukanya nanti setelah kita mendengarkan khotbah atau ibadah ini. Bapak Ibu bisa melihat kesaksian bahwa Allah itu Esa di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, Markus 12 ayat 9. Bahkan ada juga di dalam 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang kelima. Tetapi Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah adalah satu dalam esensi, tetapi memiliki tiga pribadi. Dan itulah Trinitas yang kita kenal. Itulah Trinitas yang kita amini bersama-sama. Trinitas memang tidak bisa kita pahami seutuhnya, sepenuhnya. Karena keberadaannya jauh melampaui pikiran dan pengalaman kita.
Tetapi kita patut bersyukur karena apa yang perlu kita ketahui telah dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya ini tadi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu sombong. Bahkan kita juga tidak perlu mengandalkan kehebatan diri kita. Tetapi dengan rendah hati kita bisa belajar seperti anak-anak. Dengan pola pikir yang sederhana, tapi anak-anak ini mampu mengenal Sang Khalik melalui firman-Nya, melalui karya-karyanya. Kita pun bisa semakin mengenal Dia dan kita bisa hidup di dalam anugerah-Nya. Sekali lagi memang Trinitas itu tidak mudah untuk kita pahami. Tetapi bukan berarti orang-orang sederhana, bahkan mungkin orang-orang awam dalam berteologi tidak bisa mengerti tentang eksistensi Allah dalam Trinitas. Tetapi malah sebaliknya, Allah dalam Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu memudahkan kita dalam level pemahaman yang bagaimanapun bisa mengerti dan mengenalnya. Kadang-kadang kita kalau ditanya oleh saudara kita yang berkeyakinan lain, kadang kita sudah deg-degan, takut salah. Benar nggak sih Allahnya orang Kristen katanya ada 3? Wah, sudah kebingungan kita menjawabnya. Bapak Ibu Saudara, manusia dan semesta alam dapat menyadari bahwa Dialah Sang Pencipta dan Memelihara yang kita sapa sebagai Bapa. Bapa yang memulai segala sesuatu dan yang memeliharanya. Dia juga adalah sahabat setia yang mengerti penderitaan dan persoalan hidup manusia, yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa. Dan itu yang kita pahami sebagai anak Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus. Dalam hal ini jelas yang dimaksud Bapa Anak bukanlah terminologi biologis. Dia juga selalu mengingatkan manusia tentang kebenaran dan juga menopangnya. Agar apa? Agar manusia ini mampu melewati lembah air mata. Dan itu adalah karya Roh Kudus. Lalu mungkin kita bertanya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah Sang Syarat Misteri ini menyatakan dirinya supaya dikenal dengan mudah, supaya disapa oleh manusia. Rasanya bukan memakai analogi atau metafora, bukan dengan bahasa tinggi yang membingungkan, dan juga bukan melalui paparan teori Trinitas yang jelimet. Namun Allah menggunakan pengalaman eksistensial nyata dalam sejarah manusia. Allah yang semula tidak mudah dikenal, bahkan untuk menyebut namanya saja orang sudah takut. Namanya sudah penuh kengerian. Tetapi kini di dalam Yesus, Allah itu menjadi sangat dekat. Allah yang pada mulanya adalah firman telah menyatakan dirinya menjadi manusia sejati. Ia hidup dalam sejarah manusia. Dia merasakan pergumulan yang dirasakan sama seperti kita. Dia merasakan penderitaan. Dia merasakan kesulitan manusia. Dialah Yesus. Jika Allah yang menyapa manusia dengan pengalaman sehari-hari, maka tentunya manusia pun harus menyediakan diri untuk mau disapa melalui pengalaman hidup kita masing-masing. Dengan kata lain, Trinitas itu hanya bisa dipahami. Trinitas itu hanya bisa dirasakan melalui pengalaman hidup kita masing-masing. Manusia punya pemahaman dasar bahwa Allah pastilah merupakan figur Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Kuasa, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimanakah Sang Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Kuasa itu wujudnya? Bukankah ini semua hanya ide-ide abstrak saja, dan siapapun juga bisa menerjemahkan ide-ide abstrak itu menurut maunya, menurut versinya sendiri-sendiri.
Mungkin bagi seseorang yang sudah terlalu banyak melakukan kesalahan-kesalahan besar dalam hidupnya, dia menganggap bahwa Allah itu adalah Allah Maha Pengampun. Mungkin bagi setiap kita yang mengalami mujizat kesembuhan, kita bisa menyebutnya Dia Allah Maha Kuasa yang mampu menyembuhkan sakit penyakit saya. Jadi setiap kita bisa menerjemahkan ide-ide abstrak itu menurut versi kita sendiri-sendiri. Dan jelas Allah tidak mau manusia berspekulasi. Sekali lagi, Dia ingin dikenal oleh manusia. Dan Dia mau manusia itu mengerti kehendaknya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ketika karyanya sebagai firman yang hidup itu telah selesai, maka Yesus kembali kepada Bapanya. Dan kemudian Dia mengutus Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri untuk menyatakan penegasan pada manusia, supaya apa yang telah dikerjakannya itu dimeteraikan dalam hati manusia. Roh Kudus jugalah yang bisa membuat orang menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itu ada di dalam kesaksian Alkitab kita. Mari kita buka 1 Korintus 12 ayat 3b Bapak Ibu Saudara. Di situ dinyatakan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang sama melengkapi setiap orang percaya dengan karunia agar bisa menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Jadi sederhananya Bapak Ibu Saudara, Trinitas itu adalah cara kreatif Allah dalam rangka karya keselamatan bagi dunia ini. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa merasakan kehadirannya. Supaya manusia itu bisa memahami kehendaknya. Mestinya bahasa dan cara Allah berkarya ini mudah ditangkap oleh manusia. Manusia yang mengalami karya kasih Allah ini, dialah yang telah dapat merasakan kerajaan Allah. Responnya adalah bersyukur dengan mau terlibat untuk meneruskan cinta kasih Allah ini kepada sesamanya. Dan untuk dapat terlibat dalam kerajaan Allah, maka seseorang harus mau mengalami pembaruan dalam dirinya. Di dalam bacaan Injil kita pagi hari ini, dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus, seseorang tidak akan mengalami hidup dalam kerajaan Allah tanpa mengalami kelahiran kembali. Dan kelahiran kembali itu merupakan karya Roh Kudus. Jawab Yesus di dalam kesaksiannya, bacaan kita ayatnya yang kelima. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah dalam Injil Yohanes adalah hidup. Lalu pertanyaannya, hidup seperti apa? Hidup yang sungguh-sungguh hidup. Hidup yang kekal. Jadi siapa yang ingin mengalami kehidupan yang sesungguhnya, maka ia harus menjadi manusia baru. Maksud dalam kerajaan Allah, masuk dalam kerajaan Allah bukan hanya sekedar menjadi penikmat, tetapi mau berpartisipasi dalam kerajaan Allah. Seperti apa? Seperti yang Yesus lakukan dalam hubungannya dengan Trinitas. Dia melakukannya dengan ketaatan yang total. Atau dalam bahasa Paulus, tidak lagi hidup menuruti keinginan nafsu duniawi, melainkan tunduk di bawah Roh. Roma 8 ayat 13 di dalam bacaan leksionari kita. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati.
Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jemaat Tuhan, Allah Trinitas telah berkarya. Sekarang tinggal bagaimana kita meresponnya. Maukah kita membuka diri untuk senantiasa diperbarui oleh karya Roh Kudus supaya kita bisa berpartisipasi dalam kerajaannya? Karena tanpa Roh Kudus tidak mungkin kita mengalami kelahiran baru. Setiap orang membutuhkan penyertaan Allah yang membarui dan menguduskan. Dan tidak seorang pun di antara kita imun dari dosa, walaupun telah menyatakan diri sebagai orang Kristen. Untuk itu, kita harus terus mengasah kepekaan diri kita supaya mampu menyimak dan mengindahkan suara Roh Kudus. Dengan demikian, kita bisa menjadi anak-anak Allah. Karya dan relasi Bapa, Anak, Roh kiranya menjadi contoh dan pola bagi kita dalam membangun komunitas kita. Penghayatan terhadap Allah Trinitas kiranya mewarnai relasi kita, mewarnai sikap kita, bahkan juga mewarnai interaksi kita di dalam keluarga, di dalam kehidupan bergereja, bahkan bermasyarakat. Sebagai anak-anak Allah, kiranya kita juga mampu membangun harmoni dengan semua orang. Sama seperti tarian indah yang dilakukan Bapa, Anak, dan Roh yang menjadikan harmoni. Sebagai anak-anak Allah, kiranya kita juga mampu mencintai kehidupan dengan terus-menerus, berbagi kasih dan kebaikan yang membangun kehidupan. Kita tidak membiarkan diri dipisahkan dan dicerai-beraikan oleh niat dan kuasa iblis. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menghendaki agar setiap kita tumbuh dalam persekutuan kasih bersama dengan semua orang. Oleh karena itu, jemaat GKI Prambanan yang terkasih, mari dalam semangat dan keyakinan kepada Allah Trinitas, kita terus membangun keluarga, membangun interaksi yang indah dengan kehidupan bergereja dan bangsa, menjadi komunitas yang penuh kasih, sukacita, dan juga kebaikan. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memampukan kita, sungguh-sungguh menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan teguhkan kembali akan apa yang kita imani, dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Di hadapan Allah yang Maha Kuasa, sungguh Bapa kami bersyukur sebab kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa mencurahkan cinta kasih-Nya kepada setiap kami, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, Allah yang terus menopang ketika kami melewati lembah air mata, ketika kami bergumul di tengah penderitaan hidup kami, Allah yang memberikan kekuatan ketika semangat hidup kami mulai hilang, Allah yang memberikan asa dalam setiap harapan yang kami miliki. Terima kasih Tuhan untuk sapa firman-Mu bagi setiap kami saat ini. Sungguh Bapa, kami menghayati Engkau di dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kau sungguh Allah yang nyata hadir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih jikalau Engkau terus menyatakan diri pada setiap kami bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kami. Pengalaman demi pengalaman kehidupan mengajarkan kepada kami bagaimana Engkau berperkara dalam hidup kami, sehingga bagaimana Engkau menjadikan setiap kami pribadi-pribadi yang penuh berkemenangan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pengharapan itu menjadikan kami semakin meyakini bahwa kami tidak salah memiliki Allah seperti Engkau. Bapa, saat ini bersama dengan jemaat-Mu di GKI Prambanan ini, kami datang bersama-sama dengan para kekasih kami yang tengah bergumul dengan penderitaan akan sakit penyakit mereka, dalam kelemahan ragawi mereka. Mari Bapa, Engkau hadir memberikan kekuatan, tidak hanya kekuatan secara fisik, namun lebih lagi Tuhan, kami merindukan Engkau memberikan kekuatan bagi jiwanya. Engkau memberikan pengharapan, Engkau memberikan keyakinan bahwa di tengah rasa sakitnya Engkau hadir dan menyapa mereka, memberikan kekuatan baru bagi mereka. Peliharalah iman mereka, bahwa dengan beriman kepadamu tidak ada hal yang sia-sia, bahwa Tuhan akan mengabulkan setiap kerinduan setiap para kekasih kami. Bersama dengan anak-anak kami yang sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir semester, biarlah Tuhan Engkau memberkati anak-anak kami dengan kepandaian, hati yang jujur, dengan hati yang mau bersyukur bahwa di tengah pandemi ini mereka tetap dapat melakukan pembelajaran walaupun secara online. Namun biarlah anak-anak kami tetap memiliki sukacita di dalam Kristus. Biarlah keadaan ini tidak menjadikan mereka terpuruk, namun Tuhan boleh menghadirkan Roh Kudus untuk memberikan sukacita kepada anak-anak kami, sehingga dengan penuh semangat anak-anak kami boleh mengikuti ujian akhir semester dengan penuh tanggung jawab, bahkan juga dengan rasa takut akan Tuhan. Wujudkan Tuhan apa yang menjadi cita-cita dan harapan bagi anak-anak kami. Nyatakan Tuhan kehendak-Mu dalam masa depan anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat Tuhan di GKI Prambanan
Engkau yang menilik hati setiap kami. Engkau yang memeriksa apa yang menjadi pergumulan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang memberikan kekuatan baru bagi setiap kami. Sekalipun saat ini kami merasa tidak ada jalan keluar dari persoalan dan pergumulan hidup kami. Namun Tuhan, saat ini dengan mendengar firman-Mu ini, kami yakin Engkau Allah yang maha pemurah, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Kami berdoa Tuhan untuk Pendeta Happy yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat-Mu di GKI Prambanan ini. Bapak berikan kesehatan, berikan kekuatan bagi Bu Happy untuk dapat menjadi teladan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi para aktivis gereja, kami berdoa bagi para penatua yang ambil bagian dalam pelayanan di GKI Prambanan ini. Biarlah roh damai sejahtera melingkupi setiap hati kami, sehingga pelayanan yang kami lakukan sungguh-sungguh mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Bapa, kami juga menyerahkan pergumulan bangsa dan negara kami di tengah-tengah upaya pemerintah untuk menyelenggarakan vaksinasi. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap jajaran yang Tuhan pakai untuk menyalurkan vaksin kepada setiap masyarakat. Biarlah Tuhan Engkau berkenan memberkatinya. Berkati bangsa dan negara kami, jauhkan bangsa dan negara kami ini dari berbagai macam bencana. Tuhan beri kekuatan bagi saudara-saudara kami yang tengah mengalami musibah bencana alam. Berikan kekuatan, berikan ketabahan. Hadirlah di tengah-tengah kekalutan hati mereka, dan biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi saudara-saudara kami. Bapa, seru doa syafaat kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Masih banyak hal Tuhan yang hendak kami haturkan di hadapan Tuhan. Namun biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menyampaikan setiap keluhan-keluhan kami yang tidak mampu kami ucapkan dalam setiap kata. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami untuk menghaturkan setiap jerit tangis kami di hadapan Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kuasa. Seru doa sembahyang kami, syafaat kami ini, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.
Bersyukur adalah cara hidup yang layak, karena kita telah menerima anugerah dan kasih Allah. Bersyukur membuat kita berbahagia. Kita layak bersyukur karena Allah yang Maha Baik telah menjadikan kita sebagai anak-anak-Nya. Marilah kita bawa ucapan syukur kita yang telah kita khususkan bagi Tuhan dengan mengingat firman-Nya yang demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mazmur 54 ayat 8. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan yang dapat ditransfer melalui Bank Mandiri dengan nomor 138 00 1710 2679 atau dapat dimasukkan di dalam kotak persembahan yang telah tersedia di kantor gereja GKI Prambanan. Mari kita pujikan nyanyian Kidung Jemaat 287B, bait 1. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang, terus semula dan tetap. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat dan anugerah yang telah Engkau berikan hari lepas hari yang telah kami terima Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami telah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini supaya berkenan di hadapan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bapa, kami juga berdoa kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi pelayanan jemaat-Mu di tempat ini dan bagi sesama kami. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang-orang yang dipercaya untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan bijaksana, seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari jemaat, kita naikkan pujian dari PKJ 281, bait 1 sampai 2, tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Dia penyembuh ragaku, juru selamat
harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Sang Pencipta menyadarkan kita akan adanya cinta yang tak berkesudahan atasmu. Kiranya Yesus Kristus Sang Kebangkitan memberikan kita sukacita sebagai anak-anak tebusannya. Kiranya Roh Kudus Sang Penolong memampukan kita hidup sebagai anaknya dalam kehendaknya dan hidup berdaya guna sebagai saksinya. Dan kiranya Allah Trinitas di dalam persekutuan kasih-Nya menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman.